Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video dua laga kemenangan Indonesia menjadi penentu untuk lolos Piala Dunia 2026. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jelang krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia, dua laga penentu menuju panggung dunia yang akan ditentukan di dua laga besar super penting ini. Dalam situasi harap-harap cemas seperti saat ini, dua laga yang sangat krusial dan menentukan melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi penentu nasib ketiga negara yang bersaing, termasuk Indonesia. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hasil imbang saja tidak cukup. Apalagi kalah, itu sama saja mengubur harapan menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Indonesia wajib menang. Atau, dalam skenario paling minim, setidaknya satu kali menang dengan selisih gol signifikan dan satu hasil imbang yang harus disertai performa dominan. Sebab, jika dua laga ini tidak dimenangkan, maka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bisa lenyap seketika. Oleh karena itu, strategi dan game plan Indonesia harus benar-benar matang. Tidak bisa sembarangan. Harus diperhitungkan dengan presisi. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga? Atau justru memilih untuk bermain bertahan, menunggu, dan mengandalkan serangan balik cepat? Namun, opsi bertahan dan mengandalkan serangan balik sangatlah berisiko tinggi. Terutama jika lawan yang dihadapi adalah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Irak. Dua tim Timur Tengah yang dikenal punya organisasi serangan sayap yang sangat berbahaya. Jika mereka dibiarkan berkembang dan terus menekan, mereka bisa menjadi ancaman nyata. Arab Saudi sangat lihai dalam permainan sayap dengan umpan silang cepat yang mematikan. Sementara Irak terkenal dengan kekuatan duel fisik dan penyelesaian akhir yang brutal di depan gawang. Jika Indonesia hanya menunggu dan pasif, maka risiko kebobolan sangat besar, dan hal itu sama saja memberi mereka peluang menciptakan gol. Sebaliknya, Indonesia punya kekuatan yang tidak dimiliki Arab Saudi dan Irak, yakni dominasi dalam penguasaan bola yang sangat kuat, yang bahkan sangat sulit direbut oleh lawan-lawannya. Indonesia memiliki keunggulan bermain dengan aliran bola dari kaki ke kaki yang sangat cepat, yang dapat membingungkan lawan. Ini adalah kelebihan skuad Garuda saat ini. Kedalaman skuad Indonesia saat ini menjadi yang terbaik dalam sejarah, dan yang paling menonjol adalah kemampuan memainkan tempo dan mengontrol pertandingan melalui penguasaan bola. Data menunjukkan Indonesia menjadi salah satu tim terbaik dalam hal ball possession di seluruh Asia, hanya berada tepat di bawah Jepang dan bersaing ketat dengan Korea Selatan. Bahkan dalam sejumlah laga terakhir, Indonesia mencatatkan penguasaan bola hingga lebih dari 70%. Inilah kekuatan yang harus dimaksimalkan. Alternatif terbaik dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak adalah bermain menyerang sejak menit pertama, mengambil alih penguasaan bola di area sepertiga pertahanan lawan, untuk menekan, menciptakan peluang sebanyak mungkin, dan mencetak gol cepat. Strategi inilah yang kemungkinan besar akan diusung oleh pelatih Patrick Kluivert. Karena jika Indonesia mampu unggul lebih dahulu, maka permainan bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Garuda, dan tekanan psikologis justru akan berpindah ke pihak lawan. Dari segi kedalaman skuad, materi pemain Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi dan Irak, yang mana sebagian besarnya merumput di liga kompetitif Eropa, sedangkan rata-rata pemain Arab Saudi dan Irak hampir seluruhnya berkompetisi di liga domestik. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Kevin Dix, Mies Hilgers, Jay Idzes, hingga Rizky Ridho membentuk dinding pertahanan yang solid. Lini tengah yang dikomandoi Tom Hayes sebagai motor serang, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand memiliki kreativitas dan ketenangan dalam mengalirkan bola. Di lini depan, Indonesia punya Rafael Struijk, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun yang sangat eksplosif, cepat, dan tajam dalam mengacak-acak pertahanan lawan. Kualitas mereka membuat lini serang Indonesia sangat ditakuti lawan. Yang membuat Lee mencengangkan, pemain-pemain pelapis pun tak kalah berkualitas. Pemain seperti Sandy Walsh, Eliano Reinders, Joey Pelupesi, hingga Dean James adalah pemain-pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman di liga top Eropa. Bahkan jika dilakukan rotasi, performa tim tidak akan menurun drastis.
Ini yang tidak dimiliki oleh Arab Saudi dan Irak. Skuad mereka cenderung bergantung pada pemain-pemain inti. Jika satu atau dua pemain utama mereka absen, kualitas tim langsung turun signifikan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dua lapis pemain berkualitas tinggi yang sebagian besar merumput di Eropa. Pengamat sepak bola Timur Tengah bahkan mengakui bahwa secara statistik dan kualitas skuad, Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Irak. Tak tanggung-tanggung, sejumlah analis menyebut bahwa Indonesia adalah tim dengan penguasaan bola terbaik setelah Jepang. Bahkan, tingkat dominasi Indonesia dalam permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki setara dengan Korea Selatan. Tempo permainan Indonesia sangat sulit dibendung. Ketika mereka mengalirkan bola dengan cepat, seolah lawan dipaksa untuk mengejar bayangan. Yang tak mau kemana arah bola akan mengalir. Dan Indonesia memiliki permainan seperti itu yang menyulitkan lawan untuk dapat membendung serangan cepat. Serangan Indonesia tidak monoton. Indonesia bisa menyerang dari sisi kiri, dari sisi kanan, sisi tengah lapangan, bahkan umpan-umpan jauh yang akurat dan langsung menusuk. Sebab motor serang Indonesia Tom Hei sangat memiliki kualitas tinggi dalam mengalirkan bola secara akurat, yang langsung bisa mengancam. Dari prediksi tersebut, Arab Saudi dan Irak nampaknya akan dibuat kerepotan meladeni kecepatan rotasi bola Indonesia yang mengalir dari kaki ke kaki yang begitu cepat, menyisir sisi sayap, hingga kombinasi 1-2 sentuhan di lini tengah. Jika Arab Saudi dan Irak memilih untuk meladeni gaya permainan Indonesia secara terbuka, itu artinya mereka akan membuka banyak lubang yang ditinggalkan, maka mereka sedang menggali lubang kubur sendiri. Karena itu artinya, mereka membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan cepat yang akan memporak-porandakan pertahanan mereka. Satu-satunya cara untuk menghindari itu adalah dengan bertahan total dan menunggu kelengahan Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan publik Timur Tengah adalah, mampukah tim seperti Arab Saudi dan Irak bertahan secara solid untuk membendung serangan masif dari Indonesia tanpa kebobolan? Sebab, bertahan total pun bukan solusi ideal, karena tekanan bertubi-tubi dari lini depan Indonesia diyakini akan berlangsung sejak peluit awal berbunyi. Total football ala Garuda akan langsung menghantam sejak menit pertama. Menurut pengamat sepak bola Timur Tengah, peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bisa dibilang paling terbuka lebar dari dua pesaingnya. Pertama, karena secara statistik, Indonesia lebih unggul dibanding Arab Saudi dan Irak dalam hampir semua aspek. Mulai dari materi pemain Indonesia yang levelnya lebih tinggi, dari segi permainan pun, Indonesia lebih unggul. Mulai dari penguasaan bola, umpan sukses, jumlah peluang yang tercipta. Kedua, karena secara mental dan kondisi fisik, pemain-pemain Indonesia yang sebagian besar bermain di Eropa memiliki pengalaman bertanding dalam tekanan tinggi dan terbiasa dengan tempo cepat serta tuntutan fisik yang tinggi. Ketiga, karena kedalaman skuad Indonesia saat ini jauh lebih mumpuni dibanding Arab Saudi dan Irak. Bahkan ketika rotasi dilakukan, kualitas Indonesia tidak menurun secara signifikan. Ini berbeda dengan lawan-lawannya yang memiliki kesenjangan besar antara pemain inti dan pemain pelapis. Keempat, gaya permainan Indonesia sangat unik dan sulit diantisipasi lawan. Indonesia bisa bermain bertahan dengan solid. Di sisi lain, Indonesia juga bisa mengurung total lawannya tanpa memberikan jeda waktu untuk sekedar mengambil nafas pada lawan. Kombinasi kecepatan, penguasaan bola, rotasi pemain yang dinamis, menjadikan Indonesia sebagai tim yang lebih lengkap dari lawannya. Tak heran jika analis sepak bola Timur Tengah mulai menempatkan Indonesia sebagai tim paling berpotensi menjadi juara grup. Dan inilah yang membedakan Indonesia dengan tim-tim Asia lainnya. Ketika mayoritas tim Asia bermain dengan pendekatan defensif dan reaktif, Indonesia tampil berani, menyerang, dan dominan. Hal ini pula yang membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak sedikit media internasional yang mulai melirik dan menyoroti permainan Garuda sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Jika strategi ini dijalankan secara disiplin, dan jika pemain-pemain Indonesia bisa tampil maksimal sesuai potensi mereka, maka dua kemenangan atas Arab Saudi dan Irak bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru sangat mungkin terwujud. Bahkan, Indonesia lebih dari sekadar berpeluang lolos ke Piala Dunia. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi juara grup dan menciptakan sejarah sebagai negara Asia Tenggara yang tampil dominan di babak kualifikasi terakhir. Kuncinya adalah keberanian untuk menguasai permainan, menyerang,
menekan, dan mencetak gol cepat. Indonesia tidak boleh memberi ruang sedikit pun kepada Arab Saudi dan Irak untuk mengembangkan permainan. Sebab itulah yang akan menjadi awal dari bahaya. Sebaliknya, dengan menekan sejak awal, Indonesia justru bisa membuat lawan kehilangan keseimbangan. Dan ketika mereka mulai kacau, disitulah Indonesia harus menghantam dan mengunci kemenangan. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal 3 poin. Ini soal mimpi kolektif jutaan masyarakat Indonesia dan mimpi besar semua pemain di seluruh dunia. Indonesia kini menjadi penantang serius untuk 1 tiket ke Piala Dunia. Walau di atas kertas, Indonesia memang diakui lebih unggul dari lawannya. Namun Indonesia tidak boleh terlena dan jangan sampai meremehkan lawan. Biarpun Indonesia lebih unggul dari berbagai aspek, namun fokus dan penuh kontrol menjadi poin paling penting. Dengan fokus dan kontrol diri di atas lapangan.